terutama si RI2 ini Pak, si ini Pak. Udah bau tanah tapi masih banyak gaya. Apa sih yang mau dia sampaikan? Kalaupun dia pamer-pamer gitu sama orang Cina tentang kemajuan Indonesia, lah kenyataannya orang Cina sendiri itu komunis loh Pak. Bapak bayangkan saja lah, negara agama bisa kepleset dengan negara komunis. Yang notabene dari dulu menjatuhkan komunis, malah sekarang jadi dianya sendiri yang komunis berkedok agama. Jadi kan nggak lucu nih begini-begini ya. Nah, apalagi masalah kemunafikan daripada orang-orang Islam. Setiap hari saya dengar orang ini anti sekali dengan budaya asing, budaya Yahudi apa segala macam. Tapi dia lupa bahwa itu HP yang dia pakai, yang manufacturing plant yang ada di Cina, yang bikin ilmunya tuh orang Amerika, ya, yang jadi ahlinya orang Israel. Jadi kan kemunafikan ini kan saya nggak habis pikir lah, apa sih orang-orang ini? Betapa bangganya menyebutkan Indonesia menjadi contoh negara paling toleran di dunia. Waduh, Bullshit itu Pak. Loh, saya bukan cerita omong kosong, buka aja. Jejak digitalnya ada, pernyataan beliau. Maksud saya benar, begini Pak. Justru orang yang bilang itu yang bullshit, maksud saya begitu Pak. Lah, itu ceritanya yang bicara itu siapa? RI2. Ya, ini suara malam dulu, silakan suara malam. Suara malam. Salam Pak Paul. Salam. Passwordnya apa Pak? Passwordnya ada ya, babi haram, babu halal Pak ya. Ya. Terlalu. Iya Pak. Ini Pak, jadi masalah ini Pak ya, perekrutan kader-kader PKS ya di kampus Pak ya. Emang ini kan itu merupakan atau yang terselubung Pak ya. Bahkan Yusuf Kala kan dulu juga pernah jadi ketua HMI Pak ya. Kalau nggak salah di mana di Makassar, di Sulawesi Selatan itu ya. Jadi memang mayoritas universitas negeri Pak ya itu seluruhnya memang sudah di HMI yang mereka bergerak jadi kegiatan mahasiswa, tapi pada dasarnya mereka ada agenda terselubung gitu Pak. Kan saya yang kelihatan bisa bersuara ya, mungkin contoh seperti ya contohnya kayak si Fahri Hemi semua Pak gitu ya. Yang poster ini memang sudah di dari kampus gitu Pak. Pasti kalau misalnya ada yang mahasiswa Kristen yang vokal ya pasti mereka negara khilafah gitu Pak, agenda mereka ya. Jadi memang sistem semacam ini memang itu yang membuat negara kita jadi nggak bisa maju Pak ya. Tidak bisa seperti negara-negara lain ya. Kalau di negara-negara lain kan Eropa khususnya kan sekarang jurusan kuliah itu kan sudah dibilangnya applied ya, applied science Pak ya. Jadi ilmu pendidikan itu dipelajari untuk di bidang pekerjaan gitu Pak ya. Kalau di Indonesia kan enggak. Indonesia sistemnya itu kan siapa yang paling pinter ngoceh, yang paling bisa bikin ketua mahasiswa gitu ya. Bukan karena kepintaran dia gitu, bukan karena dia prestasi dia, tapi lebih kepada cara dia menarik massa gitu ya. Jadi ini memang dari akar rumput Pak kalau kita bilang Pak ya. Jadi tapi memang saya pikir dari pihak gereja Pak ya, itu juga harus banyak semacam memberikan pendidikan ya. Kita kan sekarang ini kan banyak
dari pihak gereja banyak yang berprestasi, tapi mereka lebih memilih berkarir di luar negeri gitu ya. Jadi mereka juga tahulah kondisi di Indonesia seperti apa. Kalau mereka menaik jabatan, mereka di kementerian ya mesti punya orang dalam gitu Pak ya, atau juga mesti ada bayar gitu ya. Ya karena mereka juga dihambat Pak oleh orang-orang kadrun di dalam, terutama di dalam ya BUMN itu ya. Jadi makanya saya pikir kenapa kurang banyak orang-orang kita yang mempunyai posisi penting ini, kurang banyak yang bertindak ya, bersuara untuk mengangkat terutama dari mahasiswa Kristen yang berprestasi supaya bisa berkarir gitu Pak ya di kementerian-kementerian gitu Pak ya. Jadi yang punya idealisme tinggi kalau bisa ditarik ke dalam kementerian seperti itu Pak. Mungkin salah satunya dengan memberikan edukasi Pak, pendidikan, karena kan gereja sebenarnya tidak sebenarnya mengetahui Pak ya apa rencana khilafah ini bagi Indonesia gitu ya. Itulah kekurangan dari gereja sekarang ini. Gereja sekarang ini sibuk malah mengurusi Tritunggal, dan juga bukan malah ini tidak fokus kepada ini untuk tujuan negara gitu. Terima kasih Pak. Pak Paul. Ya, Ya, kalau di sini sepertinya sudah ada yang lupa ya, atau mungkin belum update. Termasuk yang Pak Robert juga tadi ngomong. Itu yang waktu KTT yang barusan di Jakarta kan. Betapa bangganya menyebutkan Indonesia menjadi contoh negara paling toleran di dunia. Waduh, bullshit itu geli Pak. saya. Loh, saya bukan cerita omong kosong, buka aja. Jejak digitalnya ada, pernyataan Maksud saya beliau. Maksud saya Benar, begini Pak. Pak, justru orang yang bilang itu Iya. yang bullshit, maksud saya begitu Pak. Lah, itu ceritanya yang bicara itu siapa? RI 2. Iya Pada Pak, waktu padahal di dia sendiri nggak KTT toleransi loh Pak. Lah, itulah. Jadi makanya udah nggak usah cerita yang mundur-mundur ke belakang, kita cerita update aja yang fakta yang ada kan. Kan ada kunci, kan ada kunci panjang. Ya. Kunci mana? Kunci berangkas lah. Awas, kunci berangkas jangan kemana-mana itu. Pak Permesa, kunci berangkas jangan di sembarang kasih ya. Ya baik, kita lanjut ya. Jadi terus gimana ya? Itu ada juga fakta yang menyatakan Indonesia menjadi contoh dari negara yang toleran. Waduh. Dan update terakhir, Bapak Wapres mengunjungi China untuk menyatakan halal, mensosialisasi halal ke Cina. Waduh. Jadi itu yang update yang saya bisa kemukakan, betapa tidak ya. Jadi coba bagaimana Gregorius komentarnya? Bingung saya sih lihatnya ya, justru inilah Pak, orang-orang Indonesia ini terkadang lucu ya, terutama si RI 2 ini Pak, si Sarung udah bau tanah tapi masih banyak gaya. Apa sih yang mau dia sampaikan? Kalaupun dia pamer-pamer gitu sama orang Cina tentang kemajuan Indonesia, lah kenyataannya orang Cina sendiri itu komunis loh Pak. Bapak bayangkan saja lah, negara agama bisa kepleset dengan negara komunis. Ya notabene dari dulu
menjatuhkan komunis, malah sekarang jadi dianya sendiri yang komunis berkedok agama. Jadi kan nggak lucu nih begini-begini ya. Nah, apalagi masalah kemunafikan daripada orang-orang Islam. Setiap hari saya dengar orang ini anti sekali dengan budaya asing, budaya Yahudi apa segala macam. Tapi dia lupa bahwa itu HP yang dia pakai, yang manufacturing plant-nya ada di Cina, yang bikin ilmunya tuh orang Amerika, ya, yang jadi ahlinya orang Israel. Jadi kan kemunafikan ini kan saya nggak habis pikir lah, apa sih orang-orang ini? Kalau nggak ada orang asing, apa nggak dia mati kelaparan itu di rumahnya itu? Emangnya beras yang bikin teknologinya orang Islam? Jangan salah, sawit Indonesia itu teknologinya beli juga dari Israel. Saya mengamati itu, termasuk otomotifnya Indonesia itu ya. Jangankan yang ribet-ribet deh, ya handphone, mobil terlalu ribet. Lucunya begini saja, bahkan sampai baut saja untuk bikin alat, itu teknisinya harus dari Cungkok itu ngambilnya itu. Mana ada orang Indonesia bisa masang baut di alat-alat smelter? Nggak bisa, Pak. Saya tahu betul itu cerita ya, di apa saya lupa itu ya, ini di tempat-tempatnya orang Islam itulah pokoknya ya. Di kalau nggak salah di Sumatera atau di mana itu untuk industri sawit itu ya, kan perlu ada distillator ya, distilasi untuk sawit itu bisa jadi minyak. Ini kan nggak masuk akal, Pak. Masa ya orang-orang Islam ini nggak bisa masang baut? Insinyur yang ngambil dari Cina, bahkan yang masang Cina, teknisinya dari Cina, tapi dia sendiri gayanya seolah-olah lebih maju dari Cina. Goblok nih orang Islam ini. Pantesan aja diketawain terus. Ya, saya ini di Amerika punya teman orang Cina ini banyak, Pak. Ya, mereka semua ketawa kalau saya bilang gini, karena nggak lucu lah negara Islam ini. Setiap hari mengagung-agungkan, oh ini Allah kita ini, ya sumber daya alamnya banyak, tapi dia nggak bisa ngelola sumber daya alam. Ya notabene yang ngelola orang asing. Ya, tapi gayanya seolah-olah nggak butuh orang asing. Kan begini nih, kalau nggak munafik apa dong? Aduh, saya ini kalau udah lihat orang-orang Islam kayak begini nih, nggak tahu lah apa ini visi misi dia ini terhadap negara. Bisa ngomong aja tapi nggak ada aksinya nih orang-orang Islam ini. Ya, ini ada Bu Ellen ini kayaknya nih. Halo. Iya, iya. Oke, silakan dibuka aja Bu Ellen. Iya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,